Ya, selamat pagi semuanya, adik-adik SMK Bunda Mulia. Kita akan merayakan Natal secara virtual, ya. Jadi semuanya silakan bergabung bersama kami melalui Zoom ini. Dan untuk adik-adik yang sudah bergabung, tolong nyalakan kamera dan juga tulis nama serta kelas kalian, ya. Karena wali kelas ini akan mengabsen langsung dari sini. Jadi kalian tuliskan nama dan kelas kalian, ya. Nanti kalau tidak ditulis nama dan kelas, takutnya wali kelas tidak bisa melihat. Jadi nanti kalian tidak terabsen, ya. Mbak Firma, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, jadi saya ini didampingi oleh Melviana. Ya, Melviana ini kelas berapa? Oh, Melviana ini kelas 11 UPW 2. Ya, jadi biasanya saya bersama
Ismaria, sekarang bersama Melviana nih, 11 BW 2 ya. Nah, jadi hari ini tanggal 8 Januari, hari Jumat, kita merayakan perayaan Natal secara virtual ya. Biasanya kita merayakan Natal di sekolah, di auditorium, secara kuliah. Tapi tahun ini karena situasi pandemi, jadi kita merayakan secara virtual saja. Ya, semoga acara Natal secara virtual ini tidak mengurangi keseruan dan keceriaan kita untuk bersenang-senang bersama. Ya. Nah, Fiona, gimana liburan kemarin? Kamu kemana? Aku liburan di rumah aja, Pak. Di rumah aja ya? Iya, lagi pandemi itu nggak boleh sekolah. Oke, ya. Jadi kita harap juga semua adik-adik ini di rumah saja ya. Jadi tidak pergi kemana-mana, jaga kesehatan. Itu yang paling penting, jaga kesehatan. Ya, jadi hati-hati. Dan kalau memang mau pergi ya harus sekali pergi ya. Protokol kesehatan diterapkan. Ya. Terus PLPL gimana rapotnya? Kemarin sudah bagi rapot gimana hasilnya? Bagus, Pak. Kalau PLPL masih bagus hasilnya ya. Ada minum? Ya, biasanya ada minum kualitas. Ya. Jadi bagi semua siswa-siswi SMK Bunda Mulia, kemarin kita sudah bagi rapot semester bulan Desember ya. Nah, rapot itu kan berupa email yang kalian dapatkan ya, PDF. Itu tetap kalian simpan. Nanti kalian juga akan dapat rapot asli. Ya, kalian tetap akan dapat rapot asli nanti. Tapi ya PDF ini kalian simpan juga. Jangan sampai hilang. Ya. Nah, nanti kita masih ada rapot ini semester 6, lalu ada rapot lagi bulan Juni. Ya, jadi tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Kalau misalnya ada yang tanya masuknya kapan, ya saya dan Bapak Ibu juga belum tahu pastinya ya, karena kan situasi seperti ini dan kemarin ada yang boleh buka sekolah sebenarnya, tapi karena meningkat lagi sepertinya, jadi di cancel ya. Jadi semua sekolah di Jakarta sekarang tidak bisa melakukan tatap muka ya, termasuk kita di SMK Bunda Mulia. Jadi sabar-sabar ya, di rumah ya. Bosan deh. Bosan, Pak. Pengen ketemu masuk sekolah. Iya, pengen ketemu siapa kan? Masuk sekolah. Ketemu rumah ya. Guru-guru juga ya. Apalagi yang kelas 10 ini. Oh iya, belum pernah. Mereka belum pernah. Iya, belum pernah sekolah, masuk di rumah belajarnya sama teman sekelasnya mereka mungkin tidak kenal ya. Jadi yang kelas 10 nanti mungkin masuk langsung kelas 11 ya. Jadi kalian datang ke sekolah langsung kelas 11. Nanti tidak melewati kelas 10 di sekolah ya. Kami akan lagi untuk kalian semua tolong menggunakan nama asli kalian ya. Paling tidak nama depan kalian lah ya. Dan kelas juga penting ya, karena kalau kalian tulis Justin misalnya, nama Justin kan di SBB banyak sekali ya. Jadi tuliskan Justin kelas 10 apa ya, jadi biar kualitas kalian tahu ya. Jadi sekarang kita sudah punya 3 jurusan ini, akuntansi, pariwisata dan juga multimedia ya. Untuk yang multimedia ini angkatan pertama ya, buat kalian yang siswa-siswi multimedia angkatan pertama dan langsung dalam situasi seperti ini ya. Jadi harus sabar. Sebenarnya labnya sudah siap untuk multimedia ya, tapi karena situasi seperti ini jadi kalian belum bisa menggunakan multimedia. Oke, bagi yang belum bergabung tolong infokan ke teman-teman ya, tulis di grup WhatsApp kalian, silahkan bergabung. Kita mulai jam 9.30 sebenarnya ya, tapi sambil menunggu ini juga yang join sudah 197 ya join ya. Masih kita tunggu lagi ya, masih kita tunggu bergabung. Gimana Mel? Kesan-kesannya belajar dari rumah gimana? Ya, cuman sih itu masih bisa belajar gitu. Masih belajar ya? Iya, cuman ya kesukaan aja karena materinya kan sekarang kalau mau banyak. Harus share. Iya ya.
Kalau untuk Zoom bagaimana? Sering error nggak? Zoom iya kadang ada gangguan yang kalau wifi-nya ada di rumah mati atau gimana koneksinya kurang ini. Jadi ya emang kan sekolah Ya. itu nggak buka. Nggak dapat uang jajan lagi ya? Iya. Ya, ini banyak yang mengeluh karena tidak dapat uang jajan juga gitu ya. Jadi sabar ya. Kuota belajar dapat ya? Jadi teman-teman, adik-adik semua yang tidak punya wifi ataupun mungkin paketnya terbatas, kan sudah mendapatkan kuota gratis itu dari pemerintah ya. Jadi itu bisa digunakan. Nah kemarin ada beberapa yang tidak bisa digunakan nih karena kalian tidak memakai yang kuota pertama kemarin. Jadi kalau kuota internet pertama kemarin yang dikirim itu kalian tidak pakai sama sekali, nah yang gelombang kedua ini kalian tidak bisa pakai karena akhirnya nomornya ditutup dari Telkomsel ya, karena dianggap mungkin kalian tidak memerlukan kuota gitu ya. Jadi kalau dari awal kalian tidak pakai itu, sepertinya gelombang kedua ini kalian tidak mendapatkan kuotanya lagi. Gitu. Jadi harusnya dari awal kalian pakai lah sedikit-sedikit paling tidak kalian pakai kuota. Ya. Untuk yang masih mendapatkan kuota internet, nanti bulan Januari, Februari masih akan mendapatkan kuota internet Telkomsel ya. Jadi sepertinya masih dapat sampai beberapa bulan ke depan. Sudah meningkat nih, sudah 216 yang bergabung ya. Kita masih tunggu adik-adik yang belum bergabung. Ini banyak yang tidak nyalakan kamera, nanti pas mulai semua nyalakan kamera ya, karena biar kelihatan nih wajah-wajah kalian. Nuansanya merah dan hijau ya, saya merah, karena hijau. Jadi kalian di rumah silahkan pakai baju warna merah ataupun baju warna hijau. Dandan yang cantik ya, karena kan siapa tahu kalian bisa lihat teman-temannya yang lain gitu ya. Karena dandan yang cantik, yang ganteng-ganteng ya. Jadi bisa sambil lihat teman-teman yang lain ya. Atau lihat saya sama Melkian boleh ya. Kita nggak akan biarkan dan nanti jangan ya. Melkian ini saya banyak yang Melkian ya. Kalau yang kelas 10 mungkin belum kenal, tapi yang kelas 11 dan kelas 12 sudah kenal ya Melkian. 225 ya. Sama ditunggu. Hari ini kan kalian hanya belajar pelajaran pertama tadi ya. Jadi pelajaran kedua ini kalian harus tetap mengikuti ini kegiatan karena sebagai absen kalian juga untuk hari Jumat ini. Nah untuk hari Senin kita sudah belajar kembali ya seperti sedia kala. Jadwalnya masih tetap sama. Satu kali ada 3 pelajaran dari jam 7.45, 7.30 ya, 7.30 renungan pagi, kemudian sampai jam 12. Ya, setiap harinya seperti itu, dari Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang tugas-tugasnya belum lengkap sekarang KP ya, yang tugasnya sering tidak kumpul atau terlambat kumpulnya ya, untuk semester ini akan diperbaiki. Ya, dan yang kalau ada Zoom atau Google Meet ikut juga ya, ikut nyalakan kamera, perhatikan Bapak Ibu semua. Ya. Melkiana, acara hari ini kira-kira ada apa sih? Ya hari ini cuma murid-murid yang ada di sebelah lain Pak, tapi ada alumni juga. Iya. Dan juga ada Bapak Ibu guru pastinya. Ada yang kesulitan ya Bapak Ibu ya. Penasaran nih, jadi nanti ada guru-guru yang persembahan, nanti siapa gurunya bisa kalian saksikan ya. Dan ada tadi kan sudah diputarkan lagu dari kelas 10 ya. Iya. Jadi lagu yang tadi itu gabungan dari kelas 10 kalau salah. Iya. AKT, UPW dan UMM ya. Nanti ada alumni, jadi kalau kemarin kita ada kegiatan alumni mengajar, sekarang ada persembahan dari alumni. Oke,
kita langsung mulai saja ya, karena sudah jam 9 pagi. Yang terhormat Kepala SMK Bunda Mulia Ibu Semi Widiati. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Bunda Mulia. Dan yang kami kasihi siswa-siswi SMK Bunda Mulia. Selamat datang di acara Natal SMK Bunda Mulia secara virtual Jumat 8 Januari 2021 dengan tema Kelahiran Yesus, Pengharapan Indah Keluarga Besar SMK Bunda Mulia di Tengah Pandemi. Ya, dan pengharapan indah kita semua ya, pengharapan kita semoga pandemi ini cepat berlalu ya, cepat berakhir sehingga kita bisa kembali berkumpul di SMK Bunda Mulia ya. Dan untuk mengawali acara hari ini kita akan menyaksikan persembahan lagu Natal dari siswa-siswi SMK Bunda Mulia, yaitu Hastamin dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Tak Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah
Oke, siap ya. Satu. Selanjutnya kita akan mengikuti ibadah Natal yang dipimpin oleh Bapak Agustinus Gregorismama. Kepada Bapak Agus, kami persilakan. Ibu Semi, Bapak Ibu Guru, adik-adikku yang baik dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan Yesus dan juga mengucap syukur untuk rahmat tahun baru, harapan baru, kekuatan baru. Kita memulai dengan ibadah bersama Natal SMK dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru, adik-adikku yang baik dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus pengharapan indah. Keluarga besar SMK Bunda Mulia di tengah pandemi, Tuhan beserta kita. Keyakinan kita terdalam yang indah adalah Tuhan ada dan Tuhan selalu beserta kita. Inilah harapan-harapan yang harus dimiliki oleh setiap kita, oleh orang dan oleh siapa saja. Harapan bahwa apapun kenyataan yang kita alami, kehidupan seperti apapun yang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan beserta kita. Marilah dalam kehidupan kita, dalam perjalanan pengalaman kita, terkadang kita lupa bahwa Tuhan selalu ada dan beserta kita. Kadang kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Dia berkata, bahkan ke dunia orang mati pun engkau bersembunyi, aku ada di situ. Maka benar, Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita mengawali ibadah Natal bersama kita ini dalam rasa syukur dan juga menyatakan diri kita di hadapan Tuhan tidak pantas dan tidak layak. Kita hening sejenak, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sungguh agung dan mulia ya Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk merayakan Natal, peristiwa iman dalam kehidupan kami. Engkau menghadirkan Yesus kepada kami, sehingga kami semakin percaya bahwa Dia selalu beserta kami. Biarlah Yesus yang lahir yang kami rayakan pada hari ini, lahir dalam kehidupan kami, lahir dalam keluarga kami, lahir di tengah-tengah sekolah kami, sekolah Bunda Mulia. Semoga Yesus yang lahir ini menyadarkan kami semua untuk berpasrah diri, menyerahkan kehidupan kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini. Yakinlah, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kuasa, pada awal mulanya Dia menciptakan segala sesuatu begitu indah baik adanya. Pada waktunya nanti, Dia akan memberikan kepada kita kehidupan yang indah, yang begitu baik adanya. Berjalanlah dalam kekuatan Tuhan. Semoga kita menemukan rahmat yang indah untuk hidup kita. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus.
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Marilah kita heningi sejenak, kita merenungkan kata-kata ini. Seorang perempuan akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Sebagai renungan bersama, mari kita merefleksikan doa ini. Kita merefleksikan kata-kata dari doa ini. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa selalu menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang B akan dibawa oleh saya, yang U dibawa oleh kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan serta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Lusius Ibu Sama yang telah kita mengingatkan ya. Seperti yang dikatakan Pak Lusius bahwa dalam situasi pandemi seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta. Ya, amin. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan lagu dari alumni SMK Bunda ini. Alumni ini bernama Gabriela Edelin, biasa dipanggil nama penyaksikan.
Hey, Santa baby, sleep stable under the tree for me. I've been enough for good girl, Santa baby, so hurry down to children tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down to children tonight. Oh, think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as cool if you checked out my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lie. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down to children tonight. Oh, Santa honey, one little thing that I really need to deed to a plan of mine, Santa baby, so hurry down the children tonight. Yeah, Santa cutie, and fill my stocking with a top flags and shags. Sign your racks on the line, Santa cutie, and hurry down the children tonight. Come and trim my Christmas trees with some decorations bought at Tiffany's. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Oh, Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down to children tonight. Oh, 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 hurry down to children tonight. Hai semua, aku Gaby, alumni SMK Bunda Mulia Class of 2018. Aku mau ngucapin selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk guru-guru dan teman-teman sekalian. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Oh, have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be miles away. Oh, here we are as in olden days. Happy holidays of yours. Faithful
Hey, hey. Wow, ya itulah persembahan lagu dari alumni SMK Bunda Mulia bernama Gabriela Erwin, biasa dipanggilnya Gaby untuk sekolah ya. Dan sekarang sepertinya Gaby ini sedang melanjutkan studinya di Udumuro University ya. Terima kasih Gaby, sukses selalu. Dan selanjutnya Setelah ini kita akan mendengarkan pesan Natal dari Ibu Kepala SMK Bunda Mulia kepada Ibu Semi Wulidiati. Silakan. Terima kasih Pak Rio dan Mbak Viana. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang begitu baik, Allah kita yang luar biasa, karena atas kasih karunia-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri bersama-sama acara perayaan Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar SMK Bunda Mulia. Anak-anak yang baik, perayaan Natal tahun ini mengangkat tema Kelahiran Yesus, pengharapan indah keluarga besar SMK Bunda Mulia di tengah pandemi. Tuhan beserta kita. Saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi pada seluruh panitia, kepada Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya yang telah membuat acara Natal secara virtual ini, serta juga untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan acara Natal ini, di mana di antara kita semuanya kesibukan dan tugas-tugas masing-masing yang menumpuk, masih tetap mempersiapkan diri dengan segala sesuatunya, sehingga perayaan Natal pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa juga terima kasih untuk bintang tamu yang hari ini hadir, yang sudah kita saksikan bersama, Gabriela Edelin, juga nanti ada Joel Gabriela, alumni SMK Bunda Mulia, di mana saya dengar juga sudah berhasil merilis album yang senantiasa peduli dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh adik-adik kelasnya. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah berhasil lulus dari SMK Bunda Mulia, namun tetap senantiasa kita berjalin kasih, berkomunikasi. Ya. Anak-anakku selamat berkarya dan semangat terus di dalam pelayanan. Ya. Anak-anakku yang baik, perlu Ibu sampaikan kepada anak-anak pada saat ini, kesempatan yang sangat indah untuk kita semuanya bisa bergabung di dalam acara Natal ini. Kalau saya lihat ada 266 partisipan. Anak-anakku, kemarin siang Ibu dengan Ketua OSIS kita, Arvin Chandra, ada pertemuan melalui Zoom meeting dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, ya, Ibu Dr. Nahdiana, di mana beliau memberikan semangat kepada kita semua, kepada anak-anak semua, khususnya di masa pandemi ini, di mana kita masih harus melaksanakan kegiatan belajar dari rumah, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, atau kegiatan belajar dari rumah. Kita semua anak-anak harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan, agar kita dapat cepat belajar dengan tatap muka. Anak-anak yang baik, kemarin juga disampaikan bahwa yang kita bayangkan dengan belajar tatap muka itu, jangan kita membayangkan kita belajar seperti biasa, melainkan belajar sesuai dengan keadaan yang sekarang ini, di
masa pandemi ini, yaitu dengan blended learning. Ya, sebagian anak belajar dari rumah, sebagian anak belajar dari sekolah secara bergantian. Di mana protokol kesehatan juga tetap diperlukan, yaitu memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan setiap saat. Ya, jadi anak-anak jangan membayangkan kita sekolah seperti biasa pada saat itu, ya. Anak-anak yang baik, sekolah kita SMK Bunda Mulia juga sudah mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Seperti ketika kita memasuki area sekolah itu, kita dicek suhu badannya, temperaturnya. Setelah suhunya memenuhi syarat, baru kita boleh masuk ke SMK. Ya, ruang kelas anak-anak sudah bisa lihat di slide ya. Ruang kelas sudah dipersiapkan dengan rapi. Kemudian itu separuh jumlah siswa. Hand sanitizer di setiap kelas juga sudah disediakan. Bahkan tempat cuci tangan pun di setiap kelas juga ada anak-anak disediakan tempat cuci tangan, ya. Ada sabunnya, ada airnya, ya. Bahkan anak-anakku yang baik, setiap hari ruangan kita di SMK Bunda Mulia itu disemprot dengan semprot desinfektan, ya. Ini adalah salah satu cara untuk tetap kita menjaga kesehatan. Jadi saya yakin dan percaya anak-anak juga rindu untuk belajar, bertemu dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman untuk hadir ke sekolah, ya. Anak-anak yang baik, kalau kita bayangkan sekolah-sekolah yang tidak dihadiri oleh anak-anak, ya. Namun Bapak Ibu guru setiap hari hadir ke sekolah, ya. Cleaning service, Ibu setiap hari hadir. Dan setiap hari ruangan anak-anak itu dibersihkan semua, walaupun tidak dipakai oleh anak-anak, setiap hari dipel, disapu, meja dilap, kaca dilap, disemprot desinfektan. Itu tujuannya adalah agar nanti kalau anak-anak siap belajar tatap muka, semuanya bisa terkondisikan dengan baik, ya. Jadi itu anak-anak kabar yang Ibu sampaikan untuk kondisi dan keadaan. Ibu yakin dan percaya anak-anak pasti sudah kangen dengan sekolah. Tadi secara sepintas sudah melihat ruangannya, sudah melihat hand sanitizer, tempat untuk cuci tangan. Hanya Ibu lupa belum foto untuk anak-anak yang belum datang ke sekolah itu yang alat ukur suhunya, ya. Jadi nanti kalau anak-anak datang itu akan satu-satu berbasis untuk dicek suhu badannya, ya. Baik, anak-anakku yang baik, saya juga akan mengajak kembali anak-anak di dalam belajar untuk senantiasa bersemangat di dalam setiap belajar, di dalam berkarya saat situasi sekarang ini. Anak-anak Ibu mengucapkan terima kasih untuk anak-anakku semuanya yang senantiasa peduli dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Diminta anak-anak diminta untuk membuat poster, banyak sekali poster yang disampaikan kepada kami Bapak Ibu guru. Ada juga prestasi-prestasi yang diraih selama masa pandemi ini oleh anak-anakku, ya. Kemarin Ibu melihat ada Lim Kim Hwa, ya, juara menulis esai itu tingkat nasional. Temannya yang peserta lombanya kebanyakan adalah mahasiswa, ya. Lim Kim Hwa mendapat 10 besar, ya, peringkat 10 besar, ya. Kemudian ada juga lomba bahasa Mandarin, Aurelia Yang, selamat ya Aurelia Yang dan Lim, ya, untuk hasil karya anak-anak. Kemudian ya anak-anak yang lain kalau Ibu lihat video-video, poster-posternya juga bagus-bagus. Hari ini juga kan anak-anak melihat penampilan teman-temanmu tadi di saat pembukaan, Astamin, Arvin, dan teman-teman itu berkolaborasi dengan Pak Sope, ya, menyampaikan pujian persembahan untuk kita semuanya. Itu adalah hasil karya yang bagus-bagus semua. Baik, maka anak-anakku,
untuk masa pandemi ini kita senantiasa patuhi protokol kesehatan yang ada agar pandemi cepat berlalu, di mana sekarang kondisinya seperti ini, ya kita memahami anak-anak, kita tetap belajar secara virtual. Bapak Ibu guru dengan berbagai macam usaha tetap akan menyampaikan kepada anak-anak materi, ya bukan hanya tugas, tetapi akan mengirimkan video, akan memberikan penjelasan supaya kita semuanya juga tetap bisa belajar dengan baik. Baik anak-anakku, akhir kata Ibu mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru 2021. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya, memberikan kita semuanya kesehatan, memberikan kita semuanya kebijaksanaan, memberkati papa mama kalian yang di rumah, di mana senantiasa mencukupkan untuk kebutuhan anak-anak, ya. Tak lupa anak-anakku yang baik, salam sehat, selamat Natal juga untuk papa mama di rumah. Demikian anak-anakku yang baik, Bapak Ibu guru yang baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, anak-anakku semuanya, Bapak Ibu panitia, untuk Bu Siska sebagai ketua panitia pada acara ini, untuk Pak Agus sebagai wakil ketua panitia, dan juga terima kasih untuk nanti pengisi acara Natal pada hari ini. Anak-anakku, kita ada tamu dari saudara-saudara kita dari Lembaga Daya Dharma, ya nanti anak-anak minta kita bisa sharing pengalaman di dalam kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Akhirnya selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada pengisi acara Pak Rio dan Melviana. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Semi Mulyati atas pesan-pesan Natal yang telah disampaikan. Jadi kalau dikatakan ibu sekolah ya memang semuanya ibu ya, Bapak Ibu ya sekolah, dan SMK Mulia, sekolah Mulia sebenarnya juga sudah siap ya, sudah mempersiapkan dengan baik untuk tatap muka, tetapi untuk kepastian sekolahnya ya kita masih menunggu dari dinas ya. Ya selanjutnya apa ini Margiana? Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan lagu Natal dari alumni bernama Joas. Oke, silakan menyaksikan. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. In olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more.
Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining stars upon the highest bough. Ooh, yeah. And have yourself a merry little Christmas now. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining stars upon the highest bough. Oh, yeah. And have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas, and have yourself a merry little Christmas. Hai semuanya, salam kenal, aku Joel Gabriela dan aku lulusan Bunda Mulia tahun 2015. Senang banget hari ini, terima kasih buat Chris yang udah bantu ngiringin hari ini. Aku mau ngucapin Merry Christmas and Happy New Year buat seluruh teman-teman di Sekolah Bunda Mulia. Dan buat adik-adik, semoga kalian terus semangat belajarnya, karena apa yang kalian lakukan hari ini gak akan pernah sia-sia untuk masa depan kalian. Aku juga bersyukur banget buat seluruh guru-guru yang paling aku cintai di Sekolah Bunda Mulia, yang selalu mensupport aku dari aku masih di sekolah sampai sekarang ini, mensupport seluruh apa yang aku lakukan juga. Terima kasih banyak, dan semoga lagu-lagu yang aku nyanyikan bisa menghibur semuanya. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. The strain was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it
Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The frail tower before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Silence the bones of sin and rain. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Wow, ini kita beri tepuk tangan yuk untuk Joel Gabriela. Waduh, Mel, keren banget ini. Wah, bagus sekali. Dan Joel ini pernah yang acara bulan Desember. Itu kita pernah dengan Joel komunikasi. Nah, sekarang Joel juga bergabung bersama kita ini. Halo Joel. Halo Joel. Hai Paryo, hai Melvi, halo, hai semuanya. Joel bagus banget suaranya nih. Terima kasih banyak. Aku mau ngucapin Merry Christmas and Happy New Year buat seluruh guru-guru dan juga teman-teman di SMK Bunda Mulia. Nah, Joel, bagaimana nih kemarin Natalnya? Perayaan Natal seru banget. Senang banget bisa ketemu sama semuanya, ngelihat secara langsung juga. Joel, ini kamu lulusan tahun berapa, Joel? Aku tahun 2015. 2015 ya? Yes. Dan sekarang sibuknya apa, Joel? Sibukannya apa? Sekarang aku lagi mempersiapkan single pertama aku. Tahun ini bakal rilis lagu, jadi mohon doanya buat Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Nanti bisa didengerin di Spotify, Joox, YouTube, dan lain-lain. Jadi aku lagi mau rekaman, Paryo. Keren banget, Joel. Nanti lain kali kita undang Din ya, di alumni mengajar. Siap. Siap ya, nanti kalau kita undang di acara, mau Joel ya? Siap. Mau dengan senang hati pastinya. Oke, terima kasih Joel ya, selamat Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year buat semuanya. Senang banget bisa lihat adik-adik kelas di sini. Udah tua banget ya Pak, 2015. Masih muda lah, 2015. Iya, senang lihat Paryo, ada Pak Agus juga. Aduh, guru-guru semuanya nih. Ya ampun, semuanya. Bu Semi. Terima kasih Joel, Tuhan berkati selalu.
Amin. Terima kasih Ibu buat kesempatannya. Sehat selalu buat Ibu juga. Ya, terima kasih Joel. Dan selanjutnya kita masih punya cara apa ini? Selanjutnya kita ada sharing kehidupan dari kelompok tunanetra, yaitu dari ABD Lembaga Daya Darma. Ya, jadi kita akan sama-sama menyaksikan sharing kehidupan dari kelompok tunanetra dari Lembaga Daya Darma yang berpusat di Katedral Jakarta. Ya, jadi mereka juga pernah datang ke sekolah Bunda Mulia. Kita pernah mengundang mereka datang ke sini berbagi bersama, dan kali ini kita undang lagi secara virtual Lembaga Daya Darma. Dan untuk adik-adik semua, saat ada video yang diputar, tolong di-mute ya masing-masing ya. Jadi jangan sampai lupa, karena kalau tidak di-mute kan suaranya bisa terdengar oleh semuanya ya. Jadi untuk adik-adik semua, tolong pastikan Zoom-nya di-mute ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman dari SMK Bunda Mulia. Saat ini saya bersama dengan dua orang teman kita di sini dari Lembaga Daya Darma. Kami saat ini ada di Katedral Jakarta, di mana kantor Lembaga Daya Darma berada. Dan saya akan berbincang-bincang. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Namanya siapa, Kak? Saya Rio Darmawan. Oh, Kak Rio. Yang sebelah sini Kak Rio, yang di sana? Risa Winata. Oke, Kak Risa ya, Kak Risa Winata. Risa ya. Oh, Lisa. Oke, Lisa dan Kak Rio. Ya, teman-teman, hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol bersama dengan mereka. Mungkin kalau kalian tahu kemarin hari ini kan tanggal 4 ya, 4 Desember 2020. Kalau tanggal 3 Desember 2020 itu Hari Disabilitas Internasional. Ya betul ya, Kak ya? Iya. Baik, mereka mungkin juga merayakan kemarin. Iya, ada acara untuk mereka. Oke, kita hari ini ingin bertanya-tanya nih sedikit nih, Kak. Kalau boleh tahu nih, kalau kayak Kak Rio begini, disabilitasnya namanya apa nih, Kak? Saya tunanetra kategori low vision. Oh, tunanetra kategori low vision. Maksudnya seperti apa tuh? Low vision artinya mereka yang mengalami hambatan penglihatan, namun dengan jarak pandang atau cahaya tertentu, jadi tidak gelap gulita. Oh, jadi masih bisa ada sedikit melihat begitu, iya, maksudnya? Bisa sedikit melihat, entah itu dengan jarak tertentu dan dengan pencahayaan yang tertentu juga. Kalau misalnya dengan saya sedekat ini, apakah bisa melihat? Hanya bayangan. Oh, I see, bayangan. Kalau Kak Lisa? Sama sih kategorinya tunanetra low vision juga, cuman mungkin lebih baik sedikit dibandingkan sama Karyo gitu. Maksudnya masih bisa lihat warna, masih bisa lihat ruangan, tapi juga nggak jelas gitu, tapi masih lebih baik lah gitu. Masih kelihatan ya, tapi oke. Ya kalau udah jarak tertentu itu udah nggak terlalu kelihatan. Kalau boleh tahu nih Kak, ini mengalami seperti ini sejak lahir atau pada saat usia tertentu nih? Mungkin Karyo dulu deh, boleh. Kalau saya sejak usia baru lahir, karena kebetulan saya prematur 7 bulan, jadi ketika lahir sudah divonis dokter waktu itu katarak. Namun orang tua tidak berani untuk mengambil langkah operasi, sehingga dipikirkan nanti saja di usia dewasa gitu. Namun ternyata semakin kemari semakin menurun penglihatannya. Oh gitu. Kalau Kak Lisanya? Ya, aku dari lahir juga, tapi kalau waktu itu dari lahir aku lahir normal sih, 9 bulan di dalam kandungan gitu, tapi memang dari kecil udah divonis. Tapi kalau mungkin kalau Karyo kan katarak ya, kalau aku tuh di bagian kornea, tapi aku lupa deh nama ilmiahnya ada sih, cuman aku lupa apa namanya. Tapi beda tipenya. Kalau aku lebih di kornea matanya yang bermasalah.
Oke. Jadi untuk saat ini nih kalau Kak Rio aktivitasnya apa nih? Aktivitas saat ini menjadi trainer, lalu mengajar juga, dan aktif di LDD ini sebagai organisasi paduan suara. Wah, mengajar apa nih maksudnya? Guru ya? Iya, lebih ke private dan karakter building. Wah, keren banget nih. Kalau Kak Lisa aktivitasnya saat ini? Masih mahasiswa semester 7, sedang magang dan menyelesaikan skripsi, terus juga aktif di LDD juga sebagai anggota paduan suara disabilitas. Siap satu komunitas sama Kak Rio. Satu lagi mungkin sekarang terlibat di beberapa organisasi sosial gitu, jadi pengurus untuk ngadain pelatihan keterampilan seperti itu. Ini teman-teman sih dari SMK Bunda Mulia, saya yakin sih pasti bingung gimana caranya menjalani aktivitas yang begitu banyak dari kegiatan kakak-kakak ini yang kalau kita dengar ya dalam keadaan keterbatasannya. Kalau Kak Rio gimana nih? Rasanya gimana sih Kak kalau maksudnya kita aja kadang kewalahan nih yang dalam keadaan normal nih, apalagi Kakak pasti banyak sekali hambatannya. Ya, hambatan pasti kita semua ngalamin gitu. Cuman yang jadi poin kan gimana kita melewati hambatan itu begitu kan. Nah, kalau saya pribadi memang secara visual terhambat, namun ya saya bersyukur sekarang sudah banyak sekali kemudahan. Misalnya akses transportasi, misalnya saya harus pergi ke kampus, saya harus pergi untuk memberikan training, itu sudah dimudahkan dengan transportasi umum seperti kereta, Transjakarta, angkutan umum, bahkan ojek online seperti itu. Terus juga ketika mengajar kita ada alat bantu. Alat bantunya seperti apa? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang teman-teman pakai. Kita pakai komputer atau laptop dan smartphone. Nah, gimana cara ngelihatnya? Nah, itu ada aplikasi pembaca layar. Gitu. Oh, kayak apa nih? Boleh kasih lihat nggak contohnya gitu? Boleh, sebentar. Mungkin handphone aja ya. Iya, pakai handphone aja boleh. Ini mereknya apa nih kalau boleh tahu nih Kak? Ini saya pegang iPhone. Oh, pakai iPhone ya. Apakah semua iPhone berfungsi sama? Maksudnya mempunyai fungsi yang sama? Rata-rata semua sama gitu. Kalau Android yang lain bisa? Bisa juga. Oh, jadi memang hanya ada aplikasi khusus yang ditambahkan. Betul. Atau gimana? Kalau iPhone sendiri dari pabrikan sudah dibekali, tinggal di on-kan saja. Gitu. Tapi kalau Android ada beberapa yang dari pabrik sudah disediakan, ada yang kita mesti download sendiri di Play Store. Seperti itu. Boleh coba dilihatkan nih. Kita pengen dengar nih, apakah oh ini saya ada suaranya nih. Betul. Begitu dibuka, ya. Begitu dibuka layarnya itu langsung muncul suaranya. Lambatin ya, oke. Saya lambatkan supaya mudah didengar. 55%. Oke ya, segini. Karakter. Oh, tadi yang waktu cepat sekali itu kakak bisa nggak nangkap isinya apa gitu? Iya, kasus sebenarnya ketika pertama kali belajar speed saya segini, tapi setelah sudah lumayan terbiasa dan kita terkadang kan butuh kecepatan ya untuk membalas WhatsApp atau menulis pesan, jadi kita percepat. Oke, boleh minta tolong coba kirim WhatsApp dong? Oke. Penasaran, jadi pengen tahu nih. Open WhatsApp. Opening WhatsApp. By the way, you can dengarkan. Top. Materi pembekal bagikan. Tombol. Materi pembekalan 4 seluler. 4 LDD on ferry. Top LDD on ferry. LDD diteruskan. Pesan. Saya coba kirim ke salah satu teman saya ya. Bidang teks. Oke. Diteruskan. Tulis pesan. Bidang teks. Tulis pesan. Bidkap H. A L O spasi kap O hapus M kap M diteruskan bergulir vertikal kirim tombol kirim
pesan suara, tombol. Oke, sudah terkirim. Oke, Iya. sudah terkirim loh, benar-benar bisa menjadi teks. Jadi, membacanya seperti itu ya. Kalau membaca tinggal diklik, kemudian akan terdengar suara. Luar biasa sekali karena teknologi juga sangat membantu ya. Sudah ramah sejauh ini dengan disabilitas. Oke, lalu kalau Kak Lisa sendiri, kalau ini tadi ceritanya kuliah ya Kak ya? Iya. Kalau setahu saya Atma Jaya kuliahnya normal kan ya? Iya, betul. Ada perlakuan khusus atau ada kelas khusus untuk kakak atau gimana nih? Kalau kelas khusus sih nggak ada. Jadi sistem belajarnya sama seperti teman-teman di sekolah juga ya. Karena saya dari SMP juga sekolah di sekolah umum seperti teman-teman. Jadi tidak ada pengecualian kelas khusus atau bimbingan khusus, tapi memang ada beberapa tugas yang misalnya bentuknya gambar atau mungkin yang pakai visual itu dibantu dijelaskan oleh dosennya secara teks gitu, jadi dideskripsikan. Jadi sebenarnya sama aja, sistem ujiannya sama, soalnya sama, materinya sama, hanya saja di beberapa part materi yang tadi visual atau angka-angka perlu dijelaskan sama dosen lebih lagi, cuman nggak ada yang khusus sih, sama aja. Jadi semua tugas juga bisa kerjakan? Bisa. Nah, itu sih dengan bantuan teknologi yang ada, kan tadi kan selain handphone kan di laptop juga ada tuh pembaca layarnya. Jadi memang itu membantu banget untuk bisa mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan hal-hal yang mesti diselesaikan di kampus seperti itu. Sementara kalau literaturnya kan biasanya umumnya dalam bentuk buku biasa nih. Bagaimana kalau untuk Kak Lisa? Oke, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama pakai e-book ya, atau buku elektronik kan udah banyak sekarang ya. Yang kedua harus menggunakan buku biasa dibantu dengan menggunakan scanner gitu. Jadi scannernya dihubungkan ke laptop, lalu halaman buku yang mau kita baca ditaruh di scanner tersebut, lalu di-convert jadi teks di laptop gitu. Jadi bisa dibaca oleh pembaca layar. Karena kan kalau buku biasa susah kan bacanya. Jadi harus di-scan dulu, masukin ke laptop, dirubah jadi teks, baru dibaca seperti itu. Jadi ada dua langkah. Jadi mesti kerja keras ya? Dua kali. Iya betul, oke. Ini kan kita tadi bicara nih tentang kemudahannya nih Kak. Bagaimana sekarang bisa menjalani aktivitas ini dengan ya seperti orang normal umumnya ya. Kalau kakak-kakak pernah nggak sih dulu gitu mengalami masa yang dimana kayak, ih kok saya kayak begini sih gitu, sementara teman-teman lain bisa seperti itu gitu. Boleh diceritakan nggak? Ya Kak Rio nih boleh. Ya tentu pernah gitu. Saya dahulu menyandang low vision di sejak usia kecil itu mungkin bisa dibilang sama seperti Kak Lisa atau mungkin lebih baik penglihatannya. Itu sampai di tahun 2007. Tahun 2007 itu saya mengalami satu kejadian yang begitu sulit sehingga harus kalau saya sendiri nggak malu sih, tapi ya saya pikir ya itu proses ya. Saya itu sempat nangis sampai selama 7 hari berturut-turut. Dan akhirnya mata itu infeksi, lalu penurunan menurun. Nah saat itu saya mulai rasa drop sekali waktu itu. Saya pikir apalagi ini ada apa lagi, sampai maaf mungkin sampai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan yang terparah pernah menyalahkan Tuhan. Seperti itu. Saya pikir kenapa harus saya? Kenapa tidak orang-orang lain, orang-orang di luar sana yang mungkin merampok, mencopet, yang memang lebih patut dihukum gitu. Kenapa harus saya? Nah itu yang benar-benar buat saya itu pukulan hebat, pukulan berat saat itu. Dan akhirnya saya bisa bangkit karena dukungan dari teman-teman, dari keluarga, dari LDD juga waktu itu sering ke rumah untuk support saya untuk bisa bangkit lagi. Terus juga ya akhirnya berjalan sampai sekarang, dan tahun ini pun saya mengalami pukulan yang kedua. Itu penglihatan semakin menghilang, nyaris menjadi total. Makanya tadi kan ketika ditanya apakah bisa melihat dekat ini, saya bilang tidak, hanya bayangan. Padahal beberapa bulan yang lalu saya masih bisa melihat warna, bentuk fisik secara utuh masih bisa.
Jadi ya saat ini mengalami pukulan yang kedua, tapi sudah lebih siap karena sudah mengalami yang pertama. Seperti itu. Gitu ya. Jadi pengalaman membuat kita menjadi semakin kuat ya. Kalau Kak Lisa sendiri? Ya, kalau hambatan atau kendala atau hal apa ya yang bikin down gitu ya banyak sih. Cuman memang mungkin rasa frustasinya itu nggak seperti Karyo yang awalnya kelihatannya bagus tiba-tiba menurun gitu ya. Kalau saya dari dulu cenderung stabil, cuman memang yang berpengaruh itu adalah dari lingkungan sosial, apalagi ketika saya mulai bersekolah di sekolah umum gitu ya. Karena waktu SD kan saya pernah sekolah di sekolah luar biasa SLB gitu ya, kalau teman-teman tahu. Tapi waktu SMP, SMA sampai sekarang saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman saya merasa saya bisa nih sekolah di sekolah umum. Nah itu baru tuh berasa saya berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Ya mengalami pembulian, mengalami diskriminasi sama guru juga pernah gitu. Cuman memang ya dibandingkan banyaknya orang yang membuli, puji Tuhan masih ada segelintir orang yang support ya, dari keluarga juga. Terus juga waktu itu saya sempat aktif di gereja sehingga saya juga dapat penguatan secara rohani. Terus makin lama makin saya bertambah dewasa, masuk ke LDD, ditambah lagi keterampilan sebagai seorang tunanetra supaya bisa berinteraksi di lingkungan sosial bersama teman-teman yang non disabilitas. Jadi ya memang kendalanya lebih di lingkungan sosial sih yang ya stigma kita nggak bisa menghindari gitu. Orang berpandangan apa mengenai tunanetra, nggak bisa apa-apa, bla 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 gitu. Cuma dengan kerja keras bisa membuktikan bahwa saya juga bisa loh ngerjain hal yang sama, bahkan mungkin lebih hebat dari teman-teman yang non disabilitas. Oke, luar biasa sekali sih kalau kita mendengar pengalaman dari kakak-kakak berdua ini ya. Kalau bergabung dengan lembaga Daya Dharmanya sendiri sejak kapan dan perubahan apa sih yang paling sekali dirasakan setelah bergabung dengan lembaga Daya Dharma? Kak Rio dulu. Ya. Kebetulan saya di LDD ini udah lama. Lamanya berapa lama nih? Tahun 98 saya ingat saya. Tahun 98. 97 betul. Jadi sejak kelas 3 SD. Waktu itu saya sekolah di Malang. Lalu diperkenalkan ada di Jakarta komunitas, karena memang waktu itu saya rasa belum banyak komunitas pemerhati disabilitas gitu. Jadi waktu saya lari ke Jakarta bertemu dengan Ibu Mimi sebagai pendiri waktu itu, dan ya ternyata waktu itu sih sebenarnya saya namanya anak kecil ya, hanya pikir saya ya jalan-jalan aja gitu kan gitu. Ternyata waktu kesini kayaknya kok banyak ya yang aneh-aneh gitu, yang nggak ada kakinya, yang ngomongnya nggak jelas gitu kan. Nah, soalnya waktu itu kebetulan saya sekolah di sekolah reguler, jadi mungkin sama seperti Kak Lisa, memang dari TK SD sampai kuliah saya di sekolah reguler, jadi nggak ketemu tuh sama teman-teman yang disabilitas tuh kayak gimana wujudnya gitu. Nah, setelah itu saya berproses. Akhirnya tahun 2006 saya mulai benar-benar aktif di LDD secara komunitas. Nah, perubahan-perubahan apa sih yang dirasakan? Banyak banget gitu. Seperti contoh yang sempat saya sampaikan tadi, ketika saya mengalami suatu proses di mana masa transisi dari yang lumayan bisa melihat jadi kurang dapat melihat, itu tentu ada adaptasi dan banyak sekali keterampilan yang mesti dikuasai. Nah, di LDD ini saya pribadi dibimbing, diajarin braille untuk membaca, lalu diajari bagaimana menggunakan tongkat, dan akhirnya lebih seperti Kak Lisa tersinggung tadi, untuk bagaimana bisa berinteraksi dengan masyarakat umum. Jadi banyak banget sih yang terasa, sehingga pada saat kuliah dan pada saat sekarang bekerja saya merasa sudah pede. Kalau dulu, wah teman-teman LDD mungkin udah banyak yang tahu, kalau saya dulu pendiam, pemurung, kalau nggak ditanya nggak bakal ngomong,
Kalau sekarang mah nggak diajak ngomong tapi nyambung terus. Iya. Seperti itu. Jadi secara rohani pun banyak sekali pertumbuhan karena di LDD sendiri ya berproses, bertemu dengan banyak teman-teman biarawan, biarawati, pun pula dengan kegiatan kerohanian ya seperti yang sedang dijalani sekarang di choir. Ternyata di sini kami tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi di sini kami mengalami banyak kali pertumbuhan dari proses interaksi dengan sesama kami yang disabilitas. Ternyata konseling sesama itu jauh lebih mantap gitu untuk menumbuhkan rasa percaya diri, rasa mau menghargai, bisa menghargai diri sendiri, itu lebih mengena. Bukan berarti mengesampingkan bantuan orang yang non disabilitas, tapi dengan kita sesama disabilitas itu akan lebih meresap karena yang ngomong sama-sama disabilitas, sama-sama ngerasain gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngomong misalnya sama orang non disabilitas gitu ya, kita ngomong aku sedih nih karena aku kadang udah nggak bisa ngeliat gini gitu kan. Terus teman kita bilang, oh ya udah nggak usah sedih, nggak apa-apa, semua itu indah kok di Tuhan. Dalam hati kita ngomong gini, situ enak bisa ngeliat gitu kan. Nggak ngerasain. Tapi kalau sama temen yang mau memberi penguatan, misalnya mungkin dia lebih parah, misalnya dia benar-benar udah total lama aja lahir gitu ya, udah total ibadah aja lahir. Tenang aja bro, gua aja bisa hidup, masa lu enggak yang masih bisa ngelihat cahaya. Jadi dalam hati kita mikir, oh iya juga ya. Nah gitu kan, jadi lebih penerimaannya lebih ada gitu, lebih mudah untuk menerima seperti itu. Dan ya bersyukur juga di LDD saya mendapatkan banyak kesempatan belajar bagaimana belajar tentang disabilitas itu sendiri, isu-isu tentang disabilitas, apa saja haknya, apa saja kewajibannya gitu. Jadi ketika akhirnya kita bergaul dengan masyarakat umum, kita tahu posisi kita di mana dan sebagai apa. Jadi sungguh-sungguh dipersiapkan untuk mandiri. Nah, itu poin. Oke. Ini luar biasa sekali, banyak sekali berarti yang dipelajari dari LDD ini ya. Kalau Kak Lisa sendiri apa nih yang maksudnya perubahan paling besar yang dialami setelah bergabung dengan LDD? Sebenarnya nggak beda jauh ya sama Karyo, cuman mungkin untuk keterampilan dasar seperti menggunakan tongkat atau menggunakan huruf braille itu saya sudah dapatkan sejak SD waktu sekolah di SLB gitu. Cuman memang yang saya rasa berdampak itu soal keberanian gitu. Yang tadinya misalnya contoh di kampus gitu ya, saya nggak berani tuh yang namanya ke toilet dari kelas mau ke toilet sendiri tuh nggak berani. Terus dari tempat parkiran mobil atau motor mau ke kantin nggak berani sendiri, mau belanja di koperasi nggak berani sendiri. Nah itu awal-awal tuh perubahannya setelah didukung gitu ya oleh rekan-rekan di RDD, melihat juga ternyata pakai tongkat tuh bisa ya, bisa juga menandakan mungkin nanti orang akan bantuin juga, tapi nggak terlalu ngarepin gitu sih, cuma maksudnya dengan dilatih menggunakan tongkat, terus dilatih keberaniannya untuk bisa jalan-jalan sendiri, akhirnya itu jadi bekal. Dan sampai sekarang kalau misalnya disuruh bepergian kemana gitu ya, itu nggak perlu bergantung, maksudnya nggak terlalu banget perlu bergantung sama orang lain gitu, asalkan ada tongkat untuk berjalan itu sudah merasa lebih aman gitu. Cuma memang tetap ada takutnya, cuman didorong keberaniannya tuh keberanian dibandingkan takutnya tuh mungkin 70 banding 30 gitu loh. Beraninya 70, takutnya 30 gitu sih. Itu yang lebih berasa sampai sekarang. Jadi kemandirian untuk pergi kemana-mana itu udah mulai berasa meningkat. Kalau sampai saat ini tempat terjauh yang pernah pergi sendiri kemana tuh? Pergi sendiri ya. Kalau yang benar-benar sendiri sih, waktu itu cobain MRT. Naik MRT sendiri? MRT, iya. Jadi waktu itu sebenarnya itu sudah beberapa kesekian kali saya naik MRT gitu ya. Karena waktu itu masih baru kan, masih gratis gitu ya. Jadi masih senang-senangnya gitu. Waktu itu saya sudah pernah sebenarnya naik bersama teman-teman tunanetra lainnya. Cuman waktu itu saya iseng pulang dari kampus. Kebetulan kan di Atmajaya kan ada stasiun MRT. Yeah. Terus saya iseng-iseng aja jalan-jalan sendiri gitu, naik MRT sambil nunggu temen mau pulang bareng gitu.
ya udah saya muter-muter aja naik MRT gitu sendiri, dan saya rasa itu kayak sesuatu yang saya nggak pernah ngebayangin saya bisa segitunya gitu. Cuman saya rasa hebat juga ya, ternyata dengan tongkat terus dengan keberanian saya bisa jalan sendiri gitu. Toh orang-orang di sekitar juga akan tahu gitu, oh ini tunanetra nih. Kebetulan juga memang mungkin pegawai-pegawai MRT atau transportasi umum udah pada dikasih tahu, di training juga untuk mendampingi penumpang dengan disabilitas. Jadi saya ngerasa, wah keren juga. Sangat terbantu ya. Iya. Ini yang saya juga pernah sering bilang nih sama anak-anak murid nih, kalau kita nggak pernah tahu sih seberapa besar atau seberapa hebat kemampuan kita kalau kita nggak pernah coba ya Kak ya. Iya betul. Oke. Tadi kan kita sempat ngobrol nih. Tadi di depan kakak-kakak berdua kayaknya hobinya musik ya. Satu komunitas dalam musik. Oke teman-teman, kita akan menyaksikan sedikit unjuk penampilan dari kakak-kakak yang ada di sini. Kita saksikan sama-sama ya.
Oke, gimana teman-teman? Keren banget, saya aja dengernya udah mau nangis ya. Suaranya sangat indah, permainan musiknya juga luar biasa. Ini kalian juga harus belajar banyak ya dari mereka, dan saat ini saya ingin mendengar sedikit nih pesan-pesan dari kakak-kakak buat teman-teman yang ada di SMK Bunda Mulia. Boleh Kak Lisa dulu? Oke, teman-teman dari SMK Bunda Mulia, senang sekali bisa ketemu sama teman-teman. Pesan dari saya, meskipun mungkin ya namanya kehidupan gak mudah ya teman-teman. Semua orang punya keterbatasan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, tapi kita harus fokus sama kelebihan yang kita punya, kita harus mengembangkan, dan juga harus selalu percaya bahwa setiap usaha yang kita lakukan asal dilakukan setulus hati, terus juga kita bisa tahu apa yang kita mau capai ke depannya, pasti akan hasilnya akan baik gitu. Gak apa-apa kita capek-capek dulu sekarang, mungkin yang bosen di rumah aja gitu ya, gak masalah. Yang penting kita tetap fokus belajar, semangat belajar, berkarya, karena pasti kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di masa depan. Tetap semangat. Oke, thank you Kak Lisa. Ini dari Karyo nih. Ya, teman-teman SMK Bunda Mulia, mungkin ada beberapa hal yang bisa diresapi ya. Yang pertama, harapan saya teman-teman secara khusus, mungkin secara umum SMK Bunda Mulia mau terbuka dengan teman-teman disabilitas. Karena ya saya pribadi pernah ngalamin ditolak oleh sekolah umum karena ya dipikir nggak bisa, jadi apa nanti yang ada nyusahin. Nah, saya berharap bisa menjadi pionir juga, menjadi contoh juga untuk sekolah-sekolah lain, dan teman-teman sendiri pun bisa memahami dan mau menerima bahwa kita sama, kita tidak berbeda. Walaupun secara fisik kita berbeda, tapi kita punya kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, gitu. Nah, saya teman-teman pun kalau nanti misalnya saya percaya sih teman-teman akan jadi orang sukses. Teman-teman akan mungkin akan punya perusahaan, atau mungkin akan punya sekolah, atau mungkin bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Nah, teman-teman bisa menjadi duta dimanapun teman-teman berada kelak, untuk bisa memberikan berikan pandangan bahwa disabilitas pun layak untuk disetarakan, baik untuk bekerja, baik untuk bersekolah, mendapatkan hak-hak politiknya, mendapatkan hak-hak sosialnya, sehingga jurang di antara kita semakin sempit. Jadi kalau bisa sih jurangnya nggak ada, jadi aspal semuanya ya. Jadi bisa mendekatkan antara saya, kita, mereka, dan kalian. Dan pada akhirnya di masa sulit seperti ini, atau ya di kemudian hari kelak, ketika teman-teman menghadapi kesulitan, jangan dulu lihat kesulitannya, tapi lihatlah bahwa selalu ada peluang, selalu ada jalan. Anggaplah kita mau naik ke puncak gunung, nggak mungkin kita terbang. Kita akan pasti melewati jalan yang berliku, jalan yang terjal, tapi kita bisa. Saya percaya teman-teman adalah seorang riders yang luar biasa, dan pada akhirnya nanti sampai puncak tertinggi dan bisa menjadi berkat untuk semua. Luar biasa, ini pesannya ini sangat dalam buat teman-teman semuanya, dan saya terlebih juga sangat belajar banyak dari mereka. Saya harap sih teman-teman semua yang dari SMK Bunda Mulia juga akan belajar banyak dari apa yang sudah kita perbincangkan pada hari ini. Saya sebagai pembicara pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rio, kepada Kak Lisa atas waktunya, atas sharingnya, atas pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita semua. Nah, ini yang terakhir, kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bersama teman-teman semua dari SMK Bunda Mulia. Kita sama-sama ya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih.
Ya, terima kasih teman-teman dari Lembaga Daya Dharma atas sharing kehidupannya, luar biasa sekali ya teman-teman. Kurang lebih 30 menit kita mendengarkan sharing dari mereka dan itu sangat memotivasi ya bagi kita semua. Bagaimana? Nah, pesan apa nih yang kira-kira kali ini? Ya, kalau dari yang dengar yang berapa itu kita harus selalu fokus dengan keunggulan yang kita punya dengan pada kelemahannya, karena itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Betul sekali. Jadi kalau mereka yang kekurangan saja bisa, apalagi kita ya. Iya. Ya, dan lembaga Daya Dharma ini itu terbuka juga untuk seluruh agama. Ya, jadi bagi adik-adik di sini yang mempunyai keluarga dengan keterangan atau kekurangan, mungkin ingin bergabung dengan LDD, Lembaga Daya Dharma ini, bisa berkunjung ke gereja katedral. Ya, jadi mereka bertempat di samping gereja katedral Jakarta. Ya, jadi mungkin ada keluarga, teman yang ingin bergabung dengan Lembaga Daya Dharma ini, bisa langsung bergabung. Dan selanjutnya ini kita masih ada satu persembahan lagi. Iya. Ya, dan yang ini istimewa nih karena persembahannya dari Bapak Guru. Betul. Siapa kira-kira ya gurunya yang akan tampil? Langsung kita lihat aja. Langsung ya. Ya, kita langsung saksikan saja. Kami keluarga besar SMK Bunda Mulia, program keahlian usaha perjalanan wisata, akuntansi, dan multimedia mengucapkan selamat dan tahun baru.
Ya, itu tadi persembahan dari Bapak Guru ya, Bapak Guru ada Bapak Sope dan juga Mr. Maris. Bagus loh pastinya. Ya, ya dan dengan ini berarti itu acara Natal kita karena ya terima kasih untuk Ibu Sumi selaku Pak SMK Bunda Mulia, terima kasih Bapak Ibu Guru SMK Bunda Mulia, terima kasih untuk seluruh siswa-siswi SMK Bunda Mulia ya. Semoga acara Natal ini memberikan kesan yang baik bagi kita semua dan tetap memberikan semangat untuk pembelajaran jarak jauh ini ya. Ada tambahan yang Ya, pokoknya tetap semangat belajar di rumah. Selalu jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan. Jangan sering-sering keluar rumah. Ya, betul sekali ya. Tetap di rumah saja. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi dan kita akan menutup kegiatan hari ini dengan doa maka dipimpin oleh Ibu Supratiningsih. Selamat siang Ibu Semi dan Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua. Sebelum kegiatan perayaan Natal ini kita akhiri, kita akan terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kesempatan dari pagi sampai siang hari ini, kita semua keluarga besar Sekolah Bunda Mulia bisa merayakan Natal bersama melalui virtual ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur bisa merayakan Natal ini dengan baik dan lancar dari semua peralatan, persiapan semuanya, sehingga kami semua bisa merayakan Natal bersama. Ya Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami, kiranya Kau berkati kami semua, pribadi lepas pribadi, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan setelah ini ya Tuhan, bermanfaat untuk sesama kami, terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa, karena terima kasih ya. Sampai jumpa di hari Senin ya. Adik-adik semuanya. Dadah. Terima kasih Pak Rio, terima kasih Mei.